Dia bawa istri saya ke tengah hutan, di mana selama 1,5 jam dia coba perkosa istri saya. Dia bunuh istri saya dan dia lari. Dan parang potong tangan bagi 2. Tulang dipotong, urat semua, hanya sedikit daging di sini tahan. Teologi kekerasan. Tidak ada di Petamburan. Saya belum tulis bukunya. Teologi kekerasan bunyi begini. Iblis selalu bekerja di belakang layar, licik, tidak kelihatan. Sampai hari datang dilihat Allah punya rencana di bumi ini yang luar biasa. Kebanan rohani mau jadi. Dan iblis sebagai tindakan terakhir melemparkan roh kekerasan di bumi ini. Untuk mencegah rencana Tuhan. Apa yang kita buat waktu kita lihat kekerasan? Kita lari dari kekerasan. Seharusnya kita lari kepada kekerasan. Karena ini tanda bahwa Tuhan bekerja dan iblis takut. Harus rubah pikiran ini. Dan ini sesuatu yang kita harus belajar pribadi, saudara. Itu sebabnya banyak orang tidak mau tulis buku tentang ini. Saya dan istri lari pagi, setiap pagi. 10 kilo. Supaya jaga fitness, supaya tidak dapat malaria terus. Juga waktu untuk berdoa. 1 jam kami lari berdoa. Tidak ada orang yang bisa ganggu kami berdoa. Satu hari pagi-pagi kami mau keluar rumah, tapi ada satu bapak datang mau ketemu saya tidak bisa ikut. Istri saya keluar sendiri. Dia lari keluar kota jauh, di daerah yang sepi, tidak ada rumah. Ini pagi-pagi betul. Dia tidak tahu ada anak muda yang tunggu dia. Anak muda ini besar, kuat, setengah mabuk. Dia sembunyi di rumput tinggi di pinggir jalan. Waktu istri saya lewat, anak ini keluar, cegah istri saya, lempar dia keluar dari jalan di mana tanah turun dan istri saya jatuh di situ. Anak ini kejar, tangkap istri saya dan dia bawa istri saya ke tengah hutan. Di mana selama 1,5 jam dia coba perkosa istri saya. Di mana 1,5 jam Tuhan berikan kekuatan supernatural kepada istri saya untuk lawan. Tiap kali istri saya lawan, anak ini pukul dia. Dia pukul istri saya dari kepala sampai ke kaki. Setiap bagian tubuh dipukul. Dia pukul wajahnya begitu banyak sekali sampai mata tutup bengkak. Dan sesudah 1,5 jam istri saya ada di bawah tidak bergerak lagi. Dan dia takut dia bunuh istri saya. Dan dia lari. Sedikit waktu lagi Tuhan berikan kekuatan lagi kepada istri saya untuk berdiri dan cari jalan kembali ke jalan raya. Di mana ada mobil lewat bawa dia ke kota, ke puskesmas. Malam itu waktu dia dilepaskan dari puskesmas, ini kesaksian dia. Dia bilang, Tuhan, terima kasih kau berikan saya sedikit waktu lagi di bumi ini untuk melayani engkau. Terima kasih. Dan dia tambah ini. Dan iblis kami tertawa kau. Ini tidak akan hentikan kami akan tetap maju. Karena kami tahu ini peperangan rohani. Iblis tidak melepaskan daerahnya dengan cepat, dengan gampang. Esok hari 20 anak dari jalan bertobat terima Yesus. Minggu berikut ada 20 lagi. Ada terobosan dalam pelayanan kami dengan anak-anak jalanan. Iblis tahu itu akan jadi dan sebagai tindakan terakhir dia mau menakutkan kami dengan kekerasan. Tangkap ini saudara, di dalam waktu yang gelap, Tuhan tetap bekerja. Di dalam kekerasan. Apakah kita mengerti istilah kebaran rohani? Kadang-kadang saya masuk gereja dan mereka bilang, Jim kami kuat berdoa. Saya tanya, apa yang didoakan di sini? Oh Jim kami berdoa untuk kebaran rohani. Saya bilang, bertobatlah.
Kita tidak harus berdoa untuk kebanggaan rohani. Kita sudah ada di dalam kebanggaan rohani. Tidak harus meyakinkan Tuhan kasih kebanggaan rohani. Tuhan mau kasih kebanggaan rohani lebih dari kita siap menerimanya. Kita berdoa untuk kebanggaan rohani beberapa tahun lalu. Dapat apa? Krismon? Sama. Lebih banyak orang bertobat sesudah Krismon daripada sebelumnya. Ya. Kita berdoa untuk kebanggaan rohani. Bom di Bali. Lebih banyak orang Bali bertobat sesudah bom daripada sebelumnya. Kita berdoa untuk kebanggaan rohani. Tsunami di Aceh. Yang membuka satu daerah yang bertahun-tahun tertutup. Tangkap ini saudara. Kebanggaan rohani bukan karena semua kumpul di stadion Senayan. Kebanggaan rohani terjadi karena kita desperate. Dan di dalam waktu gelap kita lihat Tuhan Yesus di dalam desperate itu. Di dalam waktu susah. Yang terakhir, poin terakhir dari teologi bencana ini. Pertama, Tuhan buat dengan cara yang dia pilih. Tidak selalu masuk akal. Di dalam bencana kita lihat Tuhan. Dan ketiga, sadar rencana Tuhan dan cepat meresponi. Cepat bergerak. Tidak cukup melihat Tuhan di dalam, tapi berespons dan ikut Tuhan dengan apa yang dia buat di dalam waktu yang gelap. Saudara tahu di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Ada Agabus. Agabus dan beberapa nabi datang ke Antioquia. Mereka bernubuat bahwa akan ada kelaparan di Yerusalem dan Yudea. Langsung gereja di Antioquia buat persembahan dan kirim. Gereja semula mobilisasi cepat. Ada darurat, ada sesuatu yang gelap, susah, mereka mobilisasi cepat sekali. Mereka lihat di mana Tuhan bekerja. Tuhan berbicara kepada siapa? Siapa yang mendengar suara Tuhan akhir zaman ini? Mereka yang mau taat. Mereka yang mau melakukan. Selalu anak muda datangi saya sesudah ibadah. Mereka tanya, Jim, bagaimana kami bisa tahu suara Tuhan? Bagaimana kami bisa tahu kehendak Tuhan? Saya bilang, kamu sudah dengar suara Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang dia minta. Tersumbat seperti air dalam pipa. Mulai buat apa yang Tuhan minta, akan dengar lagi. Saya punya anak-anak, 3 anak perempuan. Kalau saya mau baca Quran, saya mau, Kompas, saya mau baca Kompas. Saya bilang, Amy, bawa Bapa Kompas. Dia tidak bawa. Amy, bawa Kompas, saya mau baca. Dia tidak bawa. Apa yang saya akan buat? Saya akan panggil anak yang lain yang mau taat. Megan bisa bawa Bapa Kompas, dia bawa. Saya akan cari anak yang mau taat. Tuhan di atas, Bapa di atas, sama. Dia cari anak yang mau taat. Dia akan bicara kepada anak yang mau taat. Dan dengar suara Tuhan, saudara, sangat berharga. Dan akan membuat saudara rubah hidupmu. Arah hidupmu mungkin akan dirubah waktu mendengar suara Tuhan. Saya mau mulai akhir semua ini supaya kita bisa berdoa. Waktu kami di tsunami di Aceh, 2 minggu pertama kami di situ, kami kembali ulang-ulang. Sampai kami kirim pekerja dari Papua di Aceh yang ada sampai hari ini. Tapi waktu saya kembali sesudah 2 minggu di Aceh, saya lewat Jakarta dalam perjalanan ke Papua. Harus bermalam di sini supaya ganti pesawat. Saya ikut satu komsel agak besar, komsel besar di satu tempat. Mereka dengar saya bersaksi tentang Aceh dan mereka tanya, ini pertanyaan yang aneh. Mereka tanya, bagaimana Pak Jim bisa punya belas kasihan untuk orang Aceh? Ya, kita tahu tidak semua orang suka orang Aceh. Tapi saya jawab mereka tanya, bagaimana bisa punya belas kasihan untuk orang Aceh? Saya tanya, bagaimana tidak punya belas kasihan untuk orang Aceh? Punya Yesus, punya belas kasihan. Punya agama tidak tentu ada belas kasihan. Punya Yesus, punya belas kasihan. Dan melihat di mana orang menderita, itu tempat di mana Tuhan bekerja. Mazmur 34 ayat 19. Alamat Tuhan di mana?
Allah kita berdiam bersama dengan mereka yang hancur hati untuk menghidupkan mereka yang remuk jiwanya. Itu alamat Tuhan di tengah-tengah waktu yang susah dan gelap. Waktu di Aceh, waktu kami keluar dari Aceh, kami tukar pesawat juga di Medan. Harus bermalam di Medan. Waktu saya turun di Medan, ini minggu kedua sesudah tsunami. Saya jalan di Medan, ada banyak pengungsi yang ditempatkan di Medan kota. Saya jalan kaki dari ujung ke ujung tempat pengungsian. Dan saya heran tidak lihat satu posko dari gereja di Medan. Saya tahu ada gereja di Medan di Aceh, tapi dengan mereka yang lari ke Medan, saya tidak lihat satu tempat posko di tempat pengungsi. Malam itu kami menginap di satu gedung 2 tingkat. Kami dibawa tidur di situ dan di lantai 2 ada ibadah gereja. Dan mereka nyanyi dengan suara nyaring, lompat-lompat, tepuk tangan. Dan saya lihat tempat pengungsi di situ yang banyak keperluan dan tidak ada orang Kristen melayani mereka. Dan saya tanya, apa yang salah dengan gambar ini? Bisa lompat-lompat tepuk tangan tapi tidak peduli dengan orang yang ada di kota sendiri yang dalam keperluan. Kadang-kadang orang tanya, kenapa tsunami terjadi? Mungkin itu hukuman. Saya mau tanya, siapa dihukum? Karena waktu lihat bencana, lihat penuaian. Lihat Tuhan bekerja. Tuhan mengasihi mereka yang ada di dalam susah. Siapa dihakimi? Bukan mereka, tapi gereja. Why? Gereja semula dianiaya dan harus lari. Kenapa? Apakah gereja harus dianiaya? Tidak. Gereja semula tidak akan dianiaya kalau mereka taat. Yesus bilang tinggal di Yerusalem, terima Roh Kudus dan pergi. Mereka terima Roh Kudus dan tinggal, dan tinggal, dan tinggal. Tidak pergi. Hanya menikmati Roh Kudus di Yerusalem. Karena mereka tidak taat, aniaya dipakai oleh Tuhan untuk bawa mereka keluar dari Yerusalem. Karena itu kehendak Tuhan. Mereka harus keluar dari Yerusalem ke seluruh bumi. Aniaya tidak harus terjadi. Tapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pakai aniaya supaya rencana dia untuk semua diinjilin, semua dengar kabar baik tentang Yesus harus jadi. Apakah 250.000 orang di Aceh harus mati? Tidak. Tapi karena gereja tidak taat dan tidak ada di situ sebelum tsunami, Tuhan buat rencana dengan kehendaknya dengan rencana yang lain. Membuka daerah itu dengan sesuatu yang sulit. Yang dihakimi mungkin kita. Karena kita tidak ada di situ sebelum tsunami. Malam ini saudara, saya mau kita tanya kenapa mujizat terjadi. Dan saya mau akhir dengan contoh ini dan kita akan berdoa. Marice adalah perempuan yang tinggal di pinggir kota kami. Dia ikut komsel dengan ibu-ibu sampai dia terima Yesus di dalam komsel. Dia belum pernah ikut ibadah gereja. Waktu kami buat perayaan Natal, Marici mau datang, mau ikut perayaan Natal. Dia sudah dengar orang Kristen ini merayakan kelahiran Yesus. Saya mau lihat. Dia ikut perayaan Natal, dia senang. Dia pulang ke rumah, ketahuan suami. Dan suami ambil parang dan mau potong leher Marici. Dan waktu dia datangi Marice, dia bawa parang begini. Dan pas tindakan terakhir sebelum dipotong, Marice angkat tangan. Bela diri. Dan parang potong tangan. Bagi 2. Tulang dipotong, urat semua, hanya sedikit daging di sini tahan. Darah pompa keluar, dia berteriak. Ibu-ibu yang ada dekat rumahnya, mereka lari menolong dia. Bawa dia ke rumah sakit. Rumah sakit di kota kami tidak bisa handle, mereka over ke rumah sakit di Jayapura yang lebih besar. Dokter lihat ini, dia bilang ini sudah
tidak ada lagi. Ini sudah terpotong, lepas. Saya harus amputasi. Tapi karena dia kehilangan darah banyak, saya tidak bisa buat malam ini, besok pagi. Harus tambah darah dan saya akan stabilisasi tangan sekarang, tapi besok pagi akan amputasi. Jadi malam itu, Marici ada di ruangan, di rumah sakit, dan semua ibu dari Komsel ada di sekitar tempat tidur berdoa sepanjang malam. Tengah malam mereka mau istri saya berdoa. Tapi istri saya ada di kota kami, 40 km jauhnya, dan dia dalam malaria plus 4. Dia menggigil, muntah, dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur, pergi berdoa dia. Jadi mereka bawa HP. Saudara tahu Tuhan bisa buat mujizat lewat HP? Mereka bawa HP dan minta istri saya berdoa dari tempat di mana dia berbaring. Mereka bawa HP yang lain ke rumah sakit, taruh di telinga Marici. Dan istri saya berdoa. Dan ini kata Marici kepada saya, Jim, waktu istrimu berdoa, tangan saya getar. Ini sudah dipotong lepas. Getar. Dan sesudah doa selesai, tenang. Dan saya tidur. Pagi-pagi, mereka datang bawa dia ke ruang operasi untuk amputasi. Sedikit waktu lagi dokter keluar dari tempat itu, sedikit terganggu, marah. Dia tanya, mana ibu-ibu itu yang ada dengan pasien saya sepanjang malam di kamarnya. Sampai mereka bawa pasien saya ke tempat lain dan operasi sudah jadi. Tulang sudah kembali ke tempat, urat sudah kembali ke tempat. Kami punya foto sebelumnya dan sesudahnya. Dia bilang, hanya kulit ini masih terbuka, saya akan jahit kembali, besok dia bisa pulang. Saya tiba hari itu, karena hari sebelumnya saya di luar Papua, saya tiba, pagi itu saya lari dari airport ke rumah sakit. Waktu saya tiba, semua orang di rumah sakit tahu tentang mujizat ini. Dari orang yang cuci toilet, sampai resepsionis, sampai dokter dan perawat semua. Saya masuk dengan resepsi, saya tanya, mana ibu dengan tangan? Oh, dia di sana. Mereka bawa saya, ada ratusan orang di dalam kamar. Saya coba pindahkan mereka supaya saya bisa lihat Marici. Saya datang dekat, saya lihat Marici duduk di atas tempat tidur nyanyi pujian kepada Tuhan. Hari itu saya bawa Marici pulang ke rumah. Dan saya bilang, Marici, kenapa Tuhan buat mujizat ini bagimu? Bukan supaya kamu bisa ke gereja dan bersaksi. Itu bukan tujuan. Ini supaya kamu kembali ke pinggir kota di mana kamu tinggal dan banyak non-Kristen ada di situ. Kasih lihat mereka kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Supaya mereka juga bisa terima Yesus. Dan gereja, jemaat baru bisa dibentuk di situ. Dan itu yang dia buat dan itu yang terjadi. Karena Yesus selalu buat mujizat. Bukan untuk show off. Tapi supaya orang tahu kerajaan Allah sudah datang dan bahwa dia Mesias.